Nih, menurut lo gimana postingan gua? Sabi gak? Nih, lihat dulu apa? Apaan sih? Bukannya belajar malah mikirin begituan? Belajar, emang kenapa? Baru juga jam pertama, ambisius banget sih. Lalu nggak tahu aja, ini kan pelajaran Parian. Mitosnya nih ya, dia selalu ngasih kuis nisan di pertemuan pertama. Dan kalau lo nggak bisa jawab, abis deh. Probabilitas itu mah kemungkinan gua dipilih kan kecil banget. Gua pos sekarang ya. Ya, assalamualaikum anak-anak. Oke, saya akan langsung kasih pertanyaan. Untuk absen nomor 3, saya ingin bertanya, apa itu perekonomian makro? Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Oke, baik, selanjutnya untuk absen nomor 28, saya ingin bertanya, apa peranan pemerintah dalam perekonomian makro? Peranan pemerintah dalam ekonomi makro menurut saya sangat penting, Pak. Di antaranya produk kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi sosial dan internasional. Menurut saya melemahnya permintaan dan penawaran agregat menyebabkan ekonomi kita yang sedang berkembang ini masuk ke dalam permasalahan tanpa ujung. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangatlah penting, sangat diperlukan dalam memutuskan mata rantai ini. Nah, itulah mengapa setiap kebijakan ekonomi yang diambil peran oleh para pemerintah harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Oh iya, ada yang mau bertanya? Pak, menurut saya pembangunan pemerintah saat ini sangatlah tidak tepat sasaran. Contoh paling nyata terjadi di Papua. Masalah yang paling besar adalah gizi buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan. Akan tetapi pemerintah malah membangun ribuan kilometer jalan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena saya cinta sama negeri ini, Pak, dan saya merasakan ada ketidakadilan yang sangat besar yang dirasakan saudara-saudara saya di Papua. Ketidakadilan ya? Kalau misalkan saya suruh Anda untuk keluar dari kelas ini, kamu terima nggak? Ya jelas lah Pak, saya tidak terima karena saya membayar uang yang sama dengan teman-teman saya di sini dan belajar adalah hak saya di sini. Begitu juga lah mereka. Mereka juga kan membayar pajak. Ya mereka juga harus merasakan lah bagaimana pembangunan yang ada di kota kita. Tapi pada intinya arah pemerintah tidak tepat sasaran Pak. Masalah yang terjadi adalah gizi buruk, ada kelaparan, tetapi pemerintah justru membangun jalan sesimpel itu Pak. Jadi menurutmu dana pembangunan itu kita alihkan saja ke bahan makanan dan juga obat-obatan. Oke, siapa yang setuju dengan pendapat beliau? Kamu kenapa tidak setuju? Izin Pak, saya beserta keluarga pernah menetap selama 5 tahun di Papua karena mengikuti ayah saya yang mendapat penugasan di sana. Saya kaget ternyata di Indonesia masih ada daerah-daerah berpenduduk yang sangat terisolasi di era modern seperti saat ini. Daerah-daerah yang bahkan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau kapal kayu kecil. Penduduk-penduduk di daerah seperti itu sangat sulit untuk mendapatkan bantuan. Saya pikir kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka kasus-kasus seperti gizi buruk itu akan terus terjadi. Oke, baik, terima kasih buat tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya dan juga sudah ada yang bertanya. Dan tidak apa-apa kita berpendapat ya. Negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara tirani. Justru dengan kalian bertanya seperti itu, itulah yang saya harapkan dari siswa-siswa saya. Kritis dan idealis. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk absen nomor 2, silakan saya ingin bertanya. Ngakunya sih nggak belajar, gila ditanya lancar bener.
Gak mau lagi gue teman sama lo, jauh-jauh lo dari gue. Kita kayaknya punya emosi berlebihan. Oke, selanjutnya absen nomor 28 saya ingin bertanya tentang apa peranan dari Bagaimana menurut ulang. Nah, itulah mengapa pentingnya tentang ekonomi dan peran bagi para pemerintah. Ulang.